Dan parahnya lagi, anak-anak ini sudah diruda paksa, direkam lagi, dan videonya dijual di situs dewasa. Gila gak sih? Ini bukan aparat lagi namanya, gengs, tapi keparat. Ini kalau menurut gue udah gila sih ya. Kalau tidak kami, siapa lagi yang pakai kamar sahur? Masjid ini bukan punya kalian. Bener kan? From dari remaja bangun sahur. Kalau gue gini sih, yang perlu introspeksi itu harusnya pihak masjid gitu. Bukan yang nulis surat kaleng itu. Kunci masjid ini, kalian yang dajal. Apa kami yang dajal? Kami bangkit orang sahur yang kami baik. Jadi tolong jangan dikunci masjid ini. Ini lagi, 3. Kalian tak sopan mencaci maki kami. Macam kalian aja yang ngasih kami. Bener kan? Ke dalam. Jadi niat para akamsi itu baik loh. Kalau anak-anak remajanya digituin, dicaci maki, siapa lagi penerus masjid nanti? Kalau kalian pada mati, tahu nggak? Harusnya kita tuh bersyukur gitu. Masih banyak anak-anak yang mau datang ke masjid, bukan dicaci maki. Kapolres Ngada bayar agen penyalur 3 juta untuk ruda paksa bocah 6 tahun. Ini bukan aparat lagi namanya, gengs, tapi keparat. Ini kalau menurut gue udah gila sih ya. Udah nggak ada otaknya lagi gitu. Kenapa harus anak-anak? Padahal tinggal booking aja tuh PSK, tinggal pilih loh. Kenapa harus anak-anak? Gila sih. Ini kalian lihat ya, tampang ex Kapolres Ngada ya. Ih, gila sih ya. Anjir. Dan kita nggak tahu juga gitu loh, udah berapa anak yang sudah diruda paksa sama si keparat ini. Dan yang bikin malu instansi kepolisian kita nih, gengs ya. Kasus ini terungkap berawal dari laporan yang diberikan pemerintah Australia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena pemerintah Australia ini menemukan nih adanya video ruda paksa di sebuah situs dewasa asing. Laporan tersebut lalu diteruskan ke Polda NTT dan hingga akhirnya si keparat ini diamankan, gengs ya, atas kasus asusila. Dan parahnya lagi, anak-anak ini sudah diruda paksa, direkam lagi, dan videonya dijual di situs dewasa. Gila gak sih? Ini bener-bener binatang keparat. Menurut kalian masih banyak gak sih oknum-oknum keparat seperti ini? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Ini menarik, gengs. Ini ada kejadian unik ya di bulan Ramadan ini. Para remaja atau akamsi ya, ini protes ke BKM masjid atau ke pengurus masjid, gengs. Nama masjidnya Nurul Hidayah, Desa Bubun, Tanjung Pura Langkat, gengs. Dan para remaja akamsi ini mengirimkan surat kaleng ke para pengurus masjid. Dan apa tanggapan para pengurus masjid? Justru malah mau dipolisikan gitu. Padahal para remaja itu punya niat yang baik gitu, membangunkan masyarakat pada saat sahur gitu. Tapi ketika akamsi ini mendatangi masjid, ternyata masjidnya dikunci, gengs, gitu loh. Itulah yang membuat para remaja ini mengirimkan surat kaleng gitu loh, yang menuliskan semua keresahan-keresahannya. Yang dajal sebenarnya siapa gitu kan. Kalau kita lihat dari surat kalengnya, gengs, ya sepertinya para remaja ini mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak mengenakan ya dari pengurus masjid gitu loh. Karena masjid di desa tersebut itu dikunci gitu. Ya, gimana menurut kalian? Kita langsung aja lihat videonya ya. Oke guys, hari ini tanggal 9 bulan 3 subuh, Masjid Nurul Hidayah Desa Bubun mendapati surat kaleng yang berisi, guys tolong viralkan guys ya. Viralin. Oke, kita dengerin ya. Jangan pelit-pelit kalian, pengurus masjid. Kami nak bangkitkan orang sahur pun payah. Kalau tidak kami, siapa lagi yang bangkitkan orang sahur? Masjid ini bukan punya kalian. Bener kan? From dari remaja bangun sahur. Lagi nih 2. Yang kedua, tolong buka kunci. Masjid ini Niatnya sudah bagus loh. Ini dari remaja bangun sahur ya kan. Sekarang gini, kalau bukan remaja-remaja ini yang ngebangunin sahur, siapa lagi? Iya kan? Oke, kita lanjut dulu. Masjid ini bukan punya kalian. Dengan enak-enak kalian kuncinya. Kami pun di sini niat kami baik dengan membangunkan orang sahur. Banyak orang dukung kami bangkitkan orang sahur. Kalian kasih kami bangkitkan orang sahur. Macam ayah kalian aja yang punya masjid ini. Kalian sopan kami sama kami lebih sopan sama kalian. Gara-gara kalian orang tua banyak kesiangan sahur gara-gara kalian kunci masjid ini. Kalian yang dajal, apa kami yang dajal? Kami bangkit orang sahur yang kami baik.
Jadi tolong jangan dikunci masjid ni. Ini lagi 3. Kalian tak sopan mencaci maki kami macam kalian aja yang ngasih kami Bener kan? joki ke darah. Ada perlakuan yang tidak baik gitu, mencaci maki. Video ini tolong di-sharekan. Dikasih tahu semua kawan-kawan. Ini subuh nih. Ini Tanggal 9 bulan 3 di Masjid Nurul Hidayah Desa Bubun. Apakah kita kepolisikan? Apa cuma untuk dapat kalian? Tolong komen dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para akamsi itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan caci maki dari para pengurus masjid gitu. Gue dulu juga remaja masjid gitu, tapi nggak ada yang larang-larang gitu. Justru malah didukung sama pengurus masjid. Aduh, ini yang ngevideoin malah ngompor-ngomporin mau dipolisikan sih para pengirim surat kaleng ini gitu. Kalau menurut kalian, gimana menanggapi soal ini, gengs? Kalau gue gini sih, yang perlu introspeksi itu harusnya pihak masjid gitu. Bukan yang nulis surat kaleng itu. Jangan-jangan anak mereka sendiri yang nulis ya kan? Kalau iya sih konyol ya kan? Lagian ngapain sih ya masjid di bulan puasa dikunci-kunci? Emang gak ada pengurus masjid? Kalau memang takut kehilangan, Allah itu maha tahu gitu. Itu rumah Allah, Allah bakalan mengganti kalau memang ada kehilangan gitu. Isi surat itu juga jelas kan? Banyak masyarakat yang ngedukung para akamsi ini ngebangunin sahur. Karena setelah si anak-anak ini nggak ngebangunin sahur, banyak masyarakat yang kesiangan bangunnya. Jelas loh isi suratnya. Jadi niat para akamsi itu baik loh. Kalau anak-anak remajanya digituin, dicaci maki, siapa lagi penerus masjid nanti? Kalau kalian pada mati, tahu nggak? Harusnya kita tuh bersyukur gitu. Masih banyak anak-anak yang mau datang ke masjid, bukan dicaci maki. Gimana, gengs? Kita lanjut di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.